ada sifat anjing yang pantas ditiru oleh orang yang beriman. Begitu para ulama itu luar biasa. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah, dalam kehidupan hewan pun bisa kamu jadikan pelajaran. Hewan itu bisa kamu jadikan guru. Hewan yang hidup di dekat kita itu bisa kita jadikan guru kalau kita lihat dari sisi positifnya, jangan pula negatifnya. Soal pendidikan misalnya kan, belajar kepada ayam betina. Oh, lihat ayam betina, Pak. Telur siapapun dia akan tetaskan. Walaupun telur bebek sekalipun, dia akan tetaskan, dia akan jaga itu. Dan dia tidak akan meninggalkan anak-anaknya sebelum anak-anaknya mandiri. Itu ayam betina. Kalau ada predator yang ingin menyerang anaknya, nyawa dia pertaruhkan. Itu ayam betina. Kalau ayam jantan lain lagi, ya, di mana-mana mengatur bini aja. Nah, itu ayam jantan. Kucing itu sifat qanaah kucing itu perlu kita pelajari. Belajar sifat qanaah dari seekor kucing. Sebenarnya nggak maunya dia tulang. Cuma nggak ada lagi ya tulang pun jadilah. Dulu ada ceritanya tuh Pak, sekali lagi apa ya? Ada cerita kucing ini, kenapa dia qanaah? Ini namanya cerita roh pula. Waktu itu kucing ini ingin mendaki gunung. Tahulah gunung tingginya macam mana. Begitu dia capek jalan kucing. Lewat burung, burus. Sekali terbang aja langsung sampai burung. Apa kata kucing? Ya Allah, enaknya lah jadi burung nih. Kalau seandainya saya jadi burung, mudahlah saya sampai ke puncak gunung sana ya Allah. Namanya cerita, jadilah dia burung. Kalau nggak jadi burung, nggak jadi cerita. Terbanglah dia. Begitu terbang, namanya pertama kali terbang, tak bisa dia mendarat, ditabraknya aja gunung tuh. Sakitlah badannya. Ya Allah, tak enak rupanya jadi burung nih ya Allah. Jadikanlah saya gunung, tinggi, kokoh, kuat. Karena cerita, jadilah dia gunung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. لا إله إلا الله الحليم العظيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. Ketua pengajian FKSMM Al-Ustaz Salman yang kita muliakan, kemudian BKM Masjid Hidayatul Ansar Al-Ustaz Haji Andrian Sahil SMA, juga Al-Ustaz Haji Rusdi, seluruh Al-Ustaz yang berhadir pada subuh hari ini. Banyak Ustaz-Ustaz saya dengar tadi yang berhadir, para tuan-tuan guru, seluruh jemaah yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Juga tidak lupa ibu-ibu yang ada di belakang. Dengar suara saya, Ibu? 3 orang yang dengar. Dengar ya, Bu ya? Ya, terima kasih. Seluruh jemaah yang berhadir yang insya Allah kita semua senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita melanjutkan, boleh saya minum dulu? Tak boleh pun saya minum juga nih Pak. Tadi mau ngambil jawaban.
Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Subuh hari ini dengan izin Allah kita bisa bertemu. Sebenarnya memang Ustaz Rusli sudah pernah mengundang saya. Tapi memang karena kondisi belum mengizinkan, maka subuh hari inilah atas izin Allah saya bisa berhadir di hadapan Bapak Ibu semua. Salawat dan salam tentu tak bosan kita lantunkan keharibaan kita, roh junjungan Nabi kita, qudwah uswah dalam kehidupan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan Bapak Ibu banyaknya kita bersalawat kepada beliau, insyaallah akan membuahkan syafaat nanti di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Saya teringat ungkapan seorang ustadz juga di kota Medan ini. Beliau ustadz senior. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang kenal. Dan beliau sudah meninggal dunia. Allahu yarham. Al-Ustadz Haji Hafiz Yasin. Apa kata beliau? Saya tak yakin masuk surga kalau dengan amal saya. Kalau dengan amal lah kita bisa masuk surga. Murahkanilah surga itu Bapak Ibu. Kalau hanya dengan amal kita mendapatkan surga, murah kalilah surga itu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wala anta ya Rasul, bagaimana dengan engkau? Wala ana, kata saya juga demikian. Padahal bagaimana ibadahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Bapak Ibu. Dalam riwayat Aisyah pernah menceritakan, pernah Rasulullah satu malam itu Bapak Ibu sholat. Karena lamanya beliau berdiri sampai bengkak kakinya. Bayangkan, sampai bengkak kaki Nabi karena lamanya berdiri dalam sholat. Kenapa lama berdiri? Karena memang panjang ayat yang dibaca beliau. Bayangkan satu rakaat mau sampai 4 juz. Dan lama rukuknya bersama dengan lama berdirinya. Lama sujudnya hampir sama dengan lama berdirinya. Begitulah seorang makhluk yang maksum, tapi ibadahnya luar biasa kepada Allah. Dan begini pun kata Nabi, saya pun juga tidak bisa masuk surga dengan amal. Lantas dengan apa ya Rasulullah? Illa ayyataghammadani Allah birahmatih, kecuali dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Diterima dulu amal ibadah kita oleh Allah, maka dengan rahmatnya insya Allah kita dimasukkannya ke dalam surga. Maka tak bisa juga kita mencari rahmat itu tanpa amal. Ini bukan berarti kita harus berdoa, ya Allah rahmat ya Allah, rahmat ya Allah, tapi beramal tak mau. Nah, ini kata orang batubara yang panggang dari hati. Carilah rahmat Allah dengan memperbanyak amal. Maka Umar bin Khattab pernah mengatakan radhiyallahu anhu, ada yang dirahasiakan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Allah merahasiakan rahmatnya, Allah turunkan pada kebaikan kita yang mana? Itu Allah rahasiakan. Apakah pada kebaikan yang mungkin kita anggap besar atau pada kebaikan yang kecil? Maka dari sini Bapak Ibu mengajarkan kepada kita jangan pernah memilah-milah amal kebaikan sekecil apapun amal kebaikan itu, karena bisa jadi pada kebaikan yang kecil justru di situ turunnya rahmat Allah kepada kita. Ingat kita kan hadis yang masyhur itu Bapak Ibu, ketika Nabi menceritakan seorang perempuan, maaf-maafnya, seorang wanita pelacur, tapi gara-gara memberikan minum seekor hewan yang hina pun, anjing yang hampir mati karena kehausan, akhirnya Allah ampunkan dosanya. Dia bertaubat, dimasukkan ke dalam surga. Sebaliknya Bapak Ibu, ada seorang perempuan yang ahli ibadah. Kalau sudah dikenal dengan abid ahli ibadah itu luar biasa. Malam sholat, siang puasa, malam sholat, siang puasa. Tapi gara-gara mengurung seekor kucing, tak dikasih makan, tak dikasih minum hingga mati, kata Nabi, dia masuk dalam neraka. Maka Bapak Ibu, dari salawat Nabi pun
Kita berharap Rasulullah dengan izin Allah memberikan syafaat kepada kita untuk sama-sama kita masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jemaah dirahmati dan dimuliakan Allah. Kajian kita subuh hari ini ringan-ringan sajalah. Ya, sebagai perkenalan ya Bapak Ibu. Saya mengutip tema ini dari satu film. Ini bagi yang hobi menonton film P. Ramlee. Nah, ini tahu nih cerita ini. Cerita Tuk Dalang dengan Ahli Nujum. Tuk Dalang dengan Ahli Nujum. Ini dua-dua ini orang cerdik. Dua-dua punya kerajaan. Artinya mewakili kerajaan masing-masing. Ahli Nujum menantang Tuk Dalang. Pertaruhannya adalah kerajaan. Siapa yang kalah, maka kerajaannya mesti diberikan kepada yang menang. Ada 3 persoalan yang ditanyakan oleh seorang ahli nujum kepada Tuk Dalang. Apa itu? Apa kata Tuk Dalang? Kalau Tuan memang orang yang cerdik, coba jawab pertanyaan saya. Apa pertanyaannya? Bagaimana Tuan bisa membedakan anak itik betina dengan anak itik jantan? Bagaimana membedakan anak itik betina dengan anak itik jantan? Ibu bisa kira-kira membedakan? Kata Tuk Dalang gampang saja. Bagaimana caranya? Diambilnya ember, diambilnya 2 anak itik. Nah, coba lihat. Itu yang di depan, itulah betina. Yang di belakang, itulah jantan. Kenapa bisa begitu? Kata ahli nujum. Tuan kalau bertemu dengan betina macam mana? Dengan perempuan, oh saya kejarlah. Nah, berarti yang mengejar di belakang pula jantan. Ya, yang di depan pula betina. Cocok juga pada pikir-pikir. Yang mengejar itu jantan ya pula, bukan betina. Nah, apa tema kita pada pagi hari ini? Apa yang kita kejar dalam hidup ini? Ini usia kita udah macam-macam. Rata-rata di atas 40. Mungkin sedikit sekali di bawah 40. Ada orang yang usianya udah 80, 90. Beberapa waktu yang lalu, ada jemaah kami di Medan di Jalan Sempurna, usia 95 tahun. Tapi alhamdulillah Pak tetap aktif berjamaah di masjid. 95 aktif berjamaah di masjid. Nah, ini yang kita salut. Jangan tuanya aja ya kan. Tapi kemarin beliau meninggal dunia. Allah yarham, subuh dia tetap membawakan sekaleng susu. Jadi subuh itu beliau tak ada, tapi susu itu tetap hadir. Yang sedekah untuk Ustaz. Ya, saya tanya, mana bapak itu? Mana atuk itu? Udah meninggal Ustaz. Udah meninggal. Jadi ada orang-orang yang Allah berikan usia yang panjang. Nah, sebenarnya apa yang kita kejar dalam hidup ini Bapak Ibu? Jangan kita sudah hidup sekian puluh tahun, tapi kita tidak paham apapun yang kita kejar dalam hidup ini. Ada orang pergi pagi pulang petang, banting tulang peras keringan. Ada lagi besok subuh baru pulang. Ada lagi parah lagi 3 lebaran baru pulang. Nah, waktu apa sebenarnya yang harus kita kejar? Ada yang dikejarnya pangkat jabatan, kekuasaan. Silakan, tak masalah. Agama kita tak melarang untuk itu. Cari pangkat jabatan, kekuasaan. Saya punya seorang kenalan pejabat, usia sudah lanjut, mau calon lagi. Dah beberapa waktu yang lalu diceritakan. Bapak masih mencalon lagi. Udah beberapa kali Bapak tetap saja duduk dan sekarang calon lagi. Ya Ustaz, kenapa? Apa yang dicari Pak? Semuanya sudah ada semua. Enak Ustaz, kalau udah jadi pejabat tuh kemana-mana disambut, dimuliakan, dihormati. Ini tuh rupanya. Yang dicari bukan lagi kekayaan Pak. Ya silahkan saja cari pangkat jabatan, tak masalah. Ada lagi orang yang lebih hebat lagi yang dicari apa? Cinta. Tua-tua yang dicari cinta juga. Ada orang, ini ceritanya tadi, udah bisa, ada janda, satu duda. Yang janda 65, yang duda 70 tahun.
Rupanya bertemu lagi, bersemi lagi kisah cinta di masa lalu. Menikah, Pak. Wah, luar biasa. Menikah. Sudah tua. Enggak masalah, halal silakan saja. Entah yang hadir ini mungkin ada rencana. Menunggu kapan ya bilik ini. Tidak ada di sini, tempat lain. Sini soleh-soleh hak semua insya Allah. Kalau nggak soleh-soleh mana hadir subuh-subuh pagi begini kemari kan. Ada lagi orang yang dia kejar itu adalah tahta, harta, kekayaan. Maka agama kita mengatakan ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikutilah kata Allah apa yang Allah turunkan buat kamu dan jangan kamu ikuti yang lainnya. Maka subuh hari ini Bapak Ibu, paling tidak agama kita mengajarkan ada dua hal yang harus kita kejar dalam hidup. Ada dua hal yang harus kita kejar, berlomba-lomba kita dalam mengejar. Apa itu? Yang pertama, itulah dia fastabiqul khairat. Kejarlah kebaikan. Burulah kebaikan. Tamaklah terhadap kebaikan. Rakuslah terhadap kebaikan. Silahkan cari harta, silahkan cari pangkat, silahkan. Tapi bagaimana dengan pangkat itu kita mendapatkan kebaikan? Silahkan cari harta, silahkan tumpukan harta. Agama kita tidak melarang untuk itu. Tapi bagaimana dengan harta itu kita bisa mendapatkan banyak kebaikan? Kenapa? Karena dalam banyak ayat Allah juga mengingatkan kepada kita, mewanti-wanti kita bahwa harta itu adalah fitnah, ujian. Apalagi kalau dalam keluarga Bapak Ibu, ini mohon maaf, banyak orang putus keluarga hanya gara-gara harta. Ya, banyak orang putus silaturahim gara-gara harta. Merasa mungkin pembagian harta warisan yang tidak adil, putus. Ada seorang ibu, Ustaz, saya sudah lama lah putus keluarga dengan abang. Kenapa, Bu? Dulu mak saya sakit, hampir 2 tahun sakit, Ustaz. Saya yang mengurusnya semua, Ustaz. Tinggal di rumah saya mengurusnya, makannya, biaya perobatannya, semuanya. Ketika sakit, Ustaz, diberikanlah kepada saya, ada cincinnya, ada kelambunya, ada rantai. Ketika mak meninggal, datang abang, serahkan semua tuh, cincin tuh, kalung tuh, rantai tuh, yang pernah diberikan mak tuh. Oh, saya bilang, Ustaz, ini sudah diberikan mak kepada saya. Oh, nggak ada saksi, serahkan. Saya serahkan, Ustaz, tapi saya putus hubungan. Bayangkan tuh, Pak. Gara-gara emas. Berapalah harga emas tuh? 10 juta, 20 juta, 30 juta. Inang baris banyak. Kalau mau banyak, kawin sama penjual emas itu sekalian. Banyak dapat. Tapi apakah harus gara-gara harta, gara-gara uang, putus hubungan kita? Cobalah kita merenung. Kita yang berkeluarga, abang beradik, kakak beradik. Kita pernah kongsi rahim, Pak. 9 bulan lebih dalam rahim ibu kita. Nah, kita dilahirkan oleh mak kita. Kita kongsi gelas, kongsi piring, kongsi periuk, kongsi kuali, kongsi bantal. Apalagi kalau kami di kampung-kampung sana. Satu Rusli tahulah. Di Serge, kampung saya Serge, Pak. Kalau Bapak pernah Pantai Kelang, Pantai Nipah, Pantai apa sekarang ini Cemara Kembar, Pantai Romantis. Nah, itu kampung saya nih. Di sana tuh banyak anak tuh biasa. Kenapa? Karena sering mati lampu. Mau ke laut pun angin koncang. Mana lah bertambah anak. Dari anak 5, 6 tuh biasa tuh. Bantal 5, 2, 3 biji. Apa tak kongsi? Ada dulu katanya wah ceritanya tak benar enggak Ustaz. Asal ke laut tak pernah tak dapat. Berhasil lagi. Ditanya sama anak muda, "Gimana lo bawa ke laut?" Asal ke laut tak pernah enggak dapat. Oh, ada langkahnya. Gimana langkahnya? Nah, tengok. Bagaimana tidur uak betinamu, uak perempuanmu, kalau miring ke kanan, langkah kanan.
Kalau miring ke kiri, langkah kiri. Kalau telentang, jangan ke laut. Rezeki di depan mata. Wallah alam dia cerita betul atau enggak. Kalau bohong yang cerita itu bohong lah dia. Tapi memang begitu. Maka wajar Bapak Ibu, banyak anak di kampung itu wajar. Bayangkan kita kongsi rumah, kongsi kamar, kongsi kelambu. Bertahun-tahun Pak. Bukan setahun 2 tahun, bertahun-tahun kasih sayang yang dibangun dalam keluarga. Begitu sudah besar dan dewasa, putus. Kenapa putus? Karena harta. Pembagian warisan yang tak adil. Putus. Hati-hati. Apa kata Nabi kita dalam hadis sahih? La yadkhulul jannah qati'. Ay qati'ur rahim. Takkan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Rajin kita setiap subuh datang ke pengajian, malam maulid, bagian subuh, wirid lagi. Banyak pengajian-pengajian kita hadir, sholat kita jaga. Tapi kalau putus hubungan silaturahim, la yadkhulul jannah, takkan masuk surga. Maka tanggalkan gengsi. Ini bukan masalah siapa benar siapa salah, tapi masalahnya bisakah kita selamat di akhirat. Itu apalah kita menyimpan dendam dalam hidup ini Bapak Ibu. Tak ada artinya. Tak ada gunanya. Lapangkan dada, lapangkan hati. Karena semua yang Allah takdirkan itu pasti akan terjadi. Orang dengki sama kita, biarlah situ. Orang dendam sama kita, lantaklah situ. Tak ada hubungan kita dengan mereka. Yang penting jaga hubungan kita dengan Allah. Yang penting kita jangan dengki sama orang, kita jangan sombong sama orang, jangan benci sama orang. Kenapa? Kalau kita yang benci sama orang, dengki sama orang, habis amal kita Bapak Ibu. Capek kita subuh-subuh sudah ikut pengajian, malam-malam tahajud, baca Quran, puasa, Senin Kamis, sedekah, habis hanya gara-gara dengki, rugi kalilah kita. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, harta, silakan cari harta. Tapi bagaimana dengan harta? Kita tidak bisa mendapatkan fastabiqul khairat. Saya akan kutip beberapa kisah dari sahabat Nabi yang ini menjadi evaluasi kepada kita. Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Umar. Waktu itu beliau sakit. Sakit, namanya lah sakit Pak. Tak selera makan, tak selera minum. Namanya lah sakit. Memang Allah buat kenyang orang yang sakit. Kenyang aja rasanya. Padahal tak makan-makan. Kadang ada orang tua yang sakit, tapi rela juga anak cakap. Cuma mama ini mau sehat, makan pun tak mau. Cuma ya mau sehat, makan pun tak mau. Ada juga seorang anak rela berkata kasar seperti itu kepada orang. Memang orang yang sakit Allah buat kenyang. Makanya kalau ada orang tua kita sakit, apa pingin dia carikan. Pingin buah, belikan. Pingin makan ini, belikan. Orang sakit itu milih-milih. Jam 12 malam, ibu kita pingin TST misalnya, carikan TST. Entah itu pula pingin dia, agar minum itu sehat pula dia. Jadi Abdullah bin Umar, satu hari beliau sakit. Kata khadamnya, Tuan ini udah beberapa hari tak makan. Tuan pingin makan apa Tuan? Saya akan carikan. Kata Abdullah bin Umar, saya ini pingin makan ikan. Di manalah cari ikan Bapak Ibu di Madinah. Beda kalau tempat kami Simpang Limun sana. Simpang Limun sana aja berapapun Bapak ke Simpang Limun itu ada. Jam 3, jam 2 udah rame. Udah macam jam 6 pagi udah Simpang Limun. Mungkin jin pun belum bangun lagi. Orang udah bangun. Tapi di Madinah di mana mau dicari ikan? Laut jauh di Jeddah. Kan ada kolam ikan itu. Tapi karena sang khodam begitu sayang, begitu patuh kepada tuannya, dicari juga lah ikan ini Bapak Ibu. Dicari keliling kota Madinah. Takdir Allah dapatlah ikan itu. Dapatlah ikan. Setengah berlari dia sampaikan, Tuan, bangunlah Tuan. Ini ada ikan Tuan. Makanlah Tuan. Duduklah Abdullah bin Umar. Sediakanlah ikan tadi.
Begitu ikan tadi diambil, ingin dimakan, ingin dimasukkan ke mulutnya, tiba-tiba terdengar ketukan pintu. Assalamualaikum Tuan, berilah saya makan Tuan. Saya sudah beberapa hari tidak makan Tuan. Ikan yang sudah hampir masuk ke mulut, diletakkan lagi Bapak Ibu. Apa kata dia kepada khadamnya? Khadam, angkatlah ikan ini, kau berikanlah ke dia. Khadam tadi serba salah. Gimana tak serba salah? Tuannya udah sakit, beberapa hari tak makan, ingin makan ikan, harus dikasihkan sama orang lain. Tapi karena taat kepada tuannya, diangkat juga lah ikan tadi, dibawalah ke pintu, tapi tak dikasih. Dia ambilnya uang 2 dirham, saudaraku ini ada uang 2 dirham, kau berilah makan di tempat lain. Bawa lagi masuk ikan tadi Bapak Ibu. Tuan, makanlah Tuan. Tuan sedang sakit, Tuan sedang ngidam makan ikan Tuan, makanlah. Apa kata Abdullah bin Umar? Berubah aura wajah. Kenapa kau angkat, kau bawa lagi masuk ikan ini? Tidakkah sudah saya sampaikan kepada kamu agar engkau memberikan kepada orang itu? Tapi kenapa kau bawa lagi ke dalam? Tuan, tapi Tuan sedang sakit. Mencari ikannya susah. Dan sekarang Tuan ingin berikan kepada orang itu. Apa kata Abdullah bin Umar? Tahukah engkau, tidakkah pernah engkau mendengar bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan, jika engkau memiliki sesuatu dan ada orang lain yang lebih membutuhkannya, kemudian engkau mampu memberikan itu kepada orang tersebut, maka Allah akan menggugurkan seluruh dosa-dosa. Kalau kau angkat ikan ini, kau cari orang itu, kau berikan ke dia. Kalau kita paham kisah ini Bapak Ibu, inilah makna fastabiqul khair. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi bukan mesti kaya baru bisa melakukan itu. Tidak. Siapapun bisa. Mungkin di antara kita pun pernah. Uang cuma 50.000 di kantong. Pulang kerja. Masuk waktu zuhur singgah. Habis salat zuhur mungkin keluar dari masjid. Ada pengemis tuh. Dengan anak-anaknya. Kasihan kita ini gimana nih kalau pulang nanti. Di rumah entah ada makan atau tidak. Tapi melihat anak pengemis tadi yang mungkin dah beberapa hari tak makan, tak rela, luluh juga hati, diserahkannya. Sanggup dia menyerahkan itu, padahal itulah harta dia. Inilah fastabiqul khairat. Nah, bapak nanti cobalah begitu. Akhir bulan ya kan. Biasa istri, bang mana bang? Ini deh. Akhir bulan ini, awal bulan nih. Mana bang? Sebenarnya tadi ada deh, cuma ada pula janda di simpang sana tuh. Oh, otak abang mana bang? Enggak, insya Allah. Satu lagi, ada saya cerita menarik yang teringat saya. Abu Talha, dari riwayat mengatakan Abu Talha ini ada yang miskin. Habis sholat isya di Masjid Nabawi, Nabi berdiri depan para sahabat. Sahabat-sahabatku sekalian, kita kedatangan tamu. Ada kira-kira yang mau menjamu tamu kita malam hari ini? Berdirilah saya ya Rasulullah. Wahai sahabatku, ikut kau dengan Talha. Kau malam hari ini menjadi tamunya. Ikutlah. Harapan sahabat tadi, tamu tadi, makan enaklah malam nih, kan gitu. Ya salah kalau udah jalan jauh tuh ya kan, undang Pak BKM misalnya, senanglah kita kan gitu. Sampailah di rumah Abu Talha, ucapkan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, kata istrinya. Wahai istriku, adakah makanan kita malam hari ini? Ada wahai suamiku, tapi itu pun makanan cukup untuk kau seorang. Dan anak-anak kita pun belum makan. Bayangkan tuh Pak. Begini aja wahai istriku, biarlah saya tidak makan dan anak-anak tidurkan saja. Kenapa? Kita ada tamu malam hari ini. Kita akan jamu tamu kita. Kita akan buat kenyang tamu kita malam hari ini. Istrinya pun istri solehah. Kayak istri-istri bapak di rumah. Ya udah bang, tak masalah. Saya akan masakkan. Dimasakkanlah makanan. Udah masak, udah bang, masakan sudah selesai, sudah tersedia. Sidangkanlah bang.
Abu Talha berdiri, dia pura-pura membetuli lampu, tapi lampu itu dimatikan. Maaf saudaraku, di lampu mati habis pula minyaknya. Gede tutup pula di luar sana. Nampaknya kita makan gelap-gelapan ini. Tak apa-apa, yang penting makan lah dulu. Gelap-gelapan pun tak masalah, udah lapar nih. Dihidangkanlah makanan. Abu Talha dengan istrinya Pak hanya pura-pura makan saja, hanya action saja. Itu mengapa lampu dimatikan? Supaya tamunya tidak tahu, tidak merasa kecil hati. Makan sekenyang-kenyangnya malam hari itu tamunya. Tapi subuh hari setelah sholat subuh, apa kata Rasulullah? Wahai Abu Talha, sini. Apa ya Rasulullah? Allah telah memuji perbuatan istrimu dan Allah telah memuji perbuatan. Allah turunkan satu ayat dalam Al-Quran, itulah dalam surah Al-Hasyr. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mementingkan orang lain walaupun diri mereka sendiri membutuhkan. Cobalah kalau sanggup nanti pulang-pulang buat begitu. Kita sering mendengar cerita Ali bin Abi Thalib kan Pak. Ali bin Abi Thalib puasa sunnah. Kata Fatimah radhiyallahu anha, wahai suamiku, ini makanan sudah tidak ada. Gimana nih untuk kita berbuka nanti? Tenang wahai istriku, saya akan pergi ke pasar. Mungkin nanti ada orang yang membutuhkan jasa, saya dapat uang, kita bisa beli roti untuk kita berbuka. Pergilah Ali, dapatlah uang, belilah roti. Beberapa potong roti, 3 potong roti. Dibeli, bawa pulang, sampai dengan jalan, ada yang meminta, Tuan, berilah saya makan Tuan. Ada 3 potong roti, kasih 1, masih tinggal 2. Bisa satu-satu lagi dengan istrinya nanti di rumah. Kasihlah 1. Jalan lagi, ada lagi, Tuan, berilah Tuan. Tinggal 2. Oh, tak apa-apa lah, tinggal 2. Kasih 1, masih ada 1. Bisa separuh-separuh dengan istri Fatimah di rumah. Dikasih, tinggal 1, ada lagi yang meminta. Nah, ini gimana nih? Tinggal 1 nih Pak. Berpikirlah kepala, kalau kita mau gawat nih, ini ujian berat betul. Tapi seorang Ali radhiyallahu anhu, dia berikan itu. Sampai di rumah, ucapkan salam, gimana suamiku, ada makanan? Tadi ada. Sekarang mana? Sudah diberikan kepada seorang pengemis. Tidak apa-apalah wahai suamiku, kita bisa berbuka dengan air Zam-Zam. Tapi itu Fatimah Pak. Fatimah kita di rumah kayaknya agak berat. Itulah makna fastabiqul khairat. Kalau kita bisa memahami ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhib. Kamu tidak akan sampai pada tingkat kebaikan, bir. Padahal kebaikan itu kan banyak bahasa Arab juga. Hasan, Thayyib, apalagi Jayyid, apalagi Sahih, Soleh, baik. Tapi Al-Quran menggunakan kata-kata bir. Tidak akan sampai pada kebaikan yang sempurna sebelum dia mampu memberikan apa yang dia miliki, yang dia cintai, dia berikan kepada orang lain. Itulah makna fastabiqul khairat. Cari kebaikan, rakus terhadap kebaikan dengan apa yang kita miliki. Ini mumpung kita masih sehat-sehat semua nih Pak. Nah, bagaimana ibadah kita, bacaan Al-Quran kita. Saya punya seorang sahabat, jalan tetangga sahabat. Satu hari saya cerita dengan beliau, ini kisahnya. Dan beliau alhamdulillah masih hidup sekarang. Walau usianya di atas saya. Habis sholat asar di masjid, cerita, Ustaz, apa dia bilang, saya tahun ini berkuranglah khatam Quran saya. Berapa Pak Haji? Cuma 130 kali khatam. 130 kali khatam Pak, setahun kurang katanya. Saya heran, 130 kurang. Saya makin penasaran. Berapanya? Biasanya Pak Haji berapa kali khatam itu setahun? Dapat juga lah 150 kali khatam Quran. Jadi beliau tuh kalau khatam, beliau lingkari kalender dari di akhir tahun bisa dihitung. Bayangkan tuh Pak. Ada orang yang hari ini ya, kita tidak cerita di zaman sahabat, zaman ulama, salafus saleh. Kita cerita sekarang.
Masih ada orang yang bisa menghatamkan Al-Quran kalau 150 kali setahun bagi 365 hari. Itu sama dengan 2 atau 3 hari khatam. 2-3 hari khatam. Saya beberapa waktu yang lalu jumpa lagi dengan beliau. Karena beliau sudah pindah ke Lubuk Pakam. Jumpa lagi. Gimana Pak Haji? Baca Al-Qurannya masih macam yang lama. Alhamdulillah Ustaz. 2 hari, 3 hari khatam Pak. Oh, dia kan punya waktu. Dia udah pensiun. Kita rupanya sibuk kali. Kadang berapa lama kita habiskan waktu kadang di warung kopi Pak, mohon maaf. Dengan catur kita, dengan handphone kita. Kadang ibu-ibu duduk di depan televisinya, berapa lama habis waktu terbuang begitu saja. Padahal setiap waktu, setiap detik, menit, hari yang kita lalui itu sebenarnya bagian dari usia kita yang sebenarnya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu. Makanya memang ibadah ini Bapak Ibu, kalau tidak dipaksa berat. Berat. Kita hadirin subuh ini di sini. Memang kalau enggak iman-iman yang kuat berat lah. Enaklah tidur lagi di rumah, enak jalan-jalan, ambil pancing di kolam pancing. Saya hobi mancing juga saya. Kan gitu Pak. Maka ibadah ini berat. Makanya harus dipaksa. Semua itu harus dipaksakan. Sholat tahajud malam Pak, kalau nggak kita paksakan, setiap malam nggak akan pernah kita bangun tahajud. Sholat duha kalau nggak kita paksakan di tengah kesibukan dunia kita, kalau nggak kita paksakan sholat duha nggak akan bisa. Berat, apalagi baca Quran. Dan berapa lama kita terkadang sholat di masjid kita Bapak Ibu? Coba hitung berapa kali kita pernah mengambil Al-Quran. Kita katakan cinta kepada Al-Quran, kita katakan Al-Quran imam kita, panutan kita, pemimpin kita. Tapi seberapa sering kita mengambil Al-Quran dari Al-Quran itu. Ada satu saat kata Nabi, manusia ini akan mengalami kegelapan. Kalau gelapnya masjid ada lampu, gelapnya rumah ada lampu, gelapnya kantor ada lampu. Tapi kalau gelapnya alam kubur, lampu apa yang bisa kita gunakan? Nurul Quranul Karim, cahaya Al-Quran. Maka kalau saya wajibkan itu. Setiap hari mesti saya baca Al-Quran. Walaupun ya minimal 10 ayat. Tilawah, buka sebentar. Ya kita hadir pengajian ini memang mendengarkan Al-Quran. Memang betul. Tapi akan beda dengan tilawah langsung Al-Quran itu kita baca. Setiap hari jangan lewatkan kehidupan kita tanpa membaca Al-Quran. Duduk sejenak, ambil wudhu, kita baca 10 ayat, selesai. Atau 1 halaman, atau 1 lembar setiap hari. Kenapa? Itu yang akan menjadi penerang kita ketika kita nanti di alam kubur. Baik Bapak Ibu, kita lanjut yang kedua. Sedikit lagi lah ya, 10 menit lagi ya. Itu yang pertama. Ini kalau dijabarkan panjang lagi nih. Insyaallah. Nampaknya ada pertemuan yang kedua ini. Yang kedua, apa yang harus kita kejar dalam hidup ini? Wasari'u ila maghfirah. Carilah ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cari ampunan Allah. Berlomba-lomba dalam kebaikan, cari kebaikan. Yang kedua, cari ampunan Allah. Kenapa? Karena memang tak ada kita manusia yang tak berdosa, Bapak Ibu. Kadang yang bercakap di depan itu dia paling banyak dosanya. Kan gitu kan? Mangka surokalamu, surosabtu. Siapa yang banyak cakap dia banyak salah. Kalau di sini dihitung siapa yang banyak cakap, saya banyak cakap. Saya banyak salah. Maka perlu kita cari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu Allah itu Maha Pengampun. Wa inni laghafar. Tapi bagi siapa? Saya ini kata Allah Maha Pengampun betul. Tapi bagi siapa? Dalam ayat itu katakan liman taba, bagi mereka yang mau bertaubat. Tapi memang ada yang menafsirkan makna ghaffar itu, Maha Pengampun itu. Bagaimana Allah Maha Pengampunnya Allah kepada hambanya ini. Tidak minta ampun pun seorang hamba kepada Allah, Allah akan ampunkan dosa dia. Itu Maha Pengampunnya Allah. Kalau kita melakukan satu amalan yang membuat ampunan Allah itu hadir dalam diri kita, maka
maka kita akan mendapatkan ampunan. Termasuk di majelis ini kan termasuk majelis maghfirah, majelis keampunan. Tak bertaubat pun kita di sini duduk saja. Masuk kita duduk dengan niat menuntut ilmu. Keluar nanti Allah akan ampunkan dosa kita. Amin. Jadi kalau udah masuk dalam majelis ini semuanya beruntung, Pak. Semua beruntung. Ngantuk-ngantuk sedikit pun beruntung. Kalau ada yang tidur beruntung juga. Kadang yang tidur itu boleh paling banyak pahalanya. Nah, kenapa bisa begitu? Ya bisa jadi dia tidur. Ada yang tak tidur, diceritainnya yang tidur nih. Nah, apa tak pindah pahala buat juga yang tidur tadi. Jadi asal masuk di majelis ilmu ini banyak. Makin mantap ngoroknya makin banyak pahala. Makanya saya kalau ada di majelis pengajian apalagi sore itu kan Pak, Jumat ibu-ibu kan. Menjelang sore itu kan menjelang jam mengantuk itu. Ada pula jemaah yang bilang, saya Ustaz memang kalau di rumah nih, kalau di rumah saya Ustaz, saya tidur aja kerja, makanya saya datang ke semari. Makanya saya paham kalau dia tidur, oh berarti daripada tidur di rumah, bagus tidur di sini. Cerdas juga nih. Jadi saya biarkan aja kalau ada jam tidur, tidur tidak apa-apa. Cuma kalau tidur semua pulang lawan. Tapi soalnya pejuang-pejuang subuh ini semangat semuanya. Saya yang grogi sebenarnya. Banyak ustaz-ustaz di sini kan. Apalagi hadir-hadir yang duduk di sini banyak ustaz-ustaz kondang semua, awen ustaz kandang. Sama kayak warinya mari. Ini mohon maaf nih Bapak Ibu. Memang kondisi saya kurang sehat. Sudah lama sebenarnya disampaikan Ustaz Rusdi. Sehat kondisi kan, rupanya 3 hari yang lalu kena sakit. Udah suntik, udah apa, sampai sekarang masih apa lagi. Masih kondisi belum sehat. Tadi malam udah minum susu kambing udah. Biar agak keluar tanduk tuh sedikit kan. Rupanya masih juga kayak gitu. Alhamdulillah ya Pak, walaupun ya beginilah adanya. Jadi yang kedua, mengejar ampunan Allah. Carilah ampunan Allah SWT. Wa inni la astaghfirullah wa inni la astaghfirullah fil yaumi atamarrah begitu Rasulullah saja Bapak Ibu meminta ampun kepada Allah tidak kurang 100 kali dalam satu riwayat, 70 kali dalam riwayat yang lain. Setiap hari. Nabi itu sekelas Nabi maksum tetap minta ampun kepada Allah. Jadi kalau ada kita yang model tak mau minta ampun, ini menunjukkan kesombongan itu. Dan sombong ini sangat dibenci oleh Allah. Kita jangan pernah merasa banyak amal Pak. Walaupun haji udah bolak-balik, umrah udah bolak-balik, jangan pernah merasa banyak amal kita. Itu perangkap iblis. Hati-hati. Jangan sombong. Setan tuh iblis tuh kurang apa ibadah, taatnya. Tapi kenapa Allah usir dari surga? Dicap sebagai ahli neraka. Karena sombong. Maka orang yang tidak mau istighfar, minta ampun kepada dia itu termasuk orang yang sombong, merasa benar. Saya teringat ada seorang murid, dia ingin meninggalkan gurunya. Sudah lama nih belajar Bapak Ibu dengan seorang guru. Apa kata dia? Wahai Tuan Guru, izinkanlah saya pulang kampung. Harus belajar lagi. Cuma karena tahulah orang-orang dahulu Bapak kan. Kalau udah belajar kepada seorang guru, bertahun-tahun dia khidmat kepada guru. Hanya dia minta pulang. Dia mendesak, dia bujuk gurunya, akhirnya kata gurunya, baiklah, kau boleh pulang. Tapi ada syarat. Apa itu? Kau carilah manusia atau makhluk yang terburuk yang pernah kau lihat. Dikasih waktu 3 hari. Dipikir murid, apa sulitnya mencari manusia atau makhluk yang terburuk? Hari pertama jalan aja Bapak Ibu. Jalan, maaf, dilihatnya seorang pemabuk. Wah, inilah manusia terburuk, pemabuk. Memang kalau ada keluarga kita, apalagi anak kita kena kasus narkoba, pecandu narkoba, pemabuk, setengah neraka lah mikirkan dia memang. Ada ajaran saya Pak gitu, anaknya kena narkoba, apa dia bilang, cocoknya kau tangkap polisi, mati kau sekalian. Itu orang tua kandung, saking luar biasanya. Apalagi kalau dia sempat ada kerjaan ya kan, ada pula kehilangan di kampung tuh, dia aja lah kena tuduh. Padahal mungkin bukan dia yang ngambil. Lah guru
dulunya seorang pemabuk. Tapi malam-malam dia merenung. Apa benar nih pemabuk di makhluk yang terburuk? Kenapa? Kalau dia mendapatkan hidayah, bisa lebih taat lagi. Berapa banyak tuh di luar sana, mantan-mantan preman, mantan-mantan penjudi, pemabuk, penzina mungkin. Tapi ketika mendapatkan hidayah, lebih taat lagi kepada Allah. Mungkin kalah kita. Nah, mohon maaf nih, mohon maaf. Saya luar biasa kepada sahabat-sahabat kita, saudara kita dari kalangan jamaah tabligh. Coba lihat dakwah mereka itu. Nggak pandang dulu siapapun mereka dakwah. Berapa banyak orang mendapatkan hidayah di tangan mereka. Maka kita lihat jamaah tabligh itu banyak tato, ya kan. Ini sini tato. Kenapa? Karena mantan preman, wajar. Luar biasa. Umar bin Khattab, siapa yang tak kenal dengan beliau? Mungkin kemaksiatan apa yang tak dilakukannya. Tapi hari ini kuburnya berdampingan dengan kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kalau sudah hidayah. Jadi akhirnya sang murid menyimpulkan kalau begitu pemabuk bukanlah manusia terburuk. Jalan lagi hari kedua, maka dia lihat lagi. Siapa? Mohon maaf, dia lihat orang gila. Wah, inilah gila. Dialah makhluk terburuk. Gila, apalagi yang diharapkan dari orang gila. Tapi malam-malam dia berpikir, apa benar nih orang gila makhluk terburuk, manusia terburuk? Kenapa? Orang gila itu banyak kelebihannya. Apa kelebihan orang gila? Mati tidak dihisap. Yang dihisap itu siapa? Kita yang waras, Pak. Orang gila nggak ada dosa. Nggak sholat yang ada dosa, nggak tutup aurat nggak ada dosa. Namanya gila. Cuma tengok gilanya juga lah. Gila perempuan dia pula dia. Lain. Orang gila nggak pernah kita melihat kumpul 4-5 orang gosip orang tuh pernah. Yang menggosip itu siapa? Kita yang waras. Apalagi waktu COVID kemarin, Pak. Orang gila jangankan cuci tangan, mandi pun enggak. Sehat orang. Awak setiap keluar, bang, cuci tangan, bang. Bang, cuci tangan, bang. Satu hari tak berapa kali cuci tangan. Haus selesai tangan tuh. Orang rumah saya pun khawatiran kali. Cuci tangan, bang. Asal keluar sedikit cuci tangan. Gawat. Enggak ada orang gila suntik pun, enggak. Santai, enggak ada kita lihat orang gila kena COVID. Enggak ada. Akhirnya sang murid berkesimpulan kalau begitu orang gila bukanlah manusia terburuk. Tinggal 1 hari lagi, hari ketiga dia jalan lagi. Mohon maaf, kali ini dia melihat makhluk Allah seekor anjing. Nah, inilah makhluk yang terburuk. Kenapa? Anjing badannya pun najis. Apalagi ialah makhluk terburuk. Tapi malam-malam dia merenung lagi. Apa benar anjing ini makhluk yang terburuk? Kenapa ada seorang ulama menulis dalam sebuah kitab ada 10 kelebihan seekor anjing yang pantas ditiru oleh orang yang beriman. Bayangkan teman, dari seekor anjing ada sifat anjing yang pantas ditiru oleh orang yang beriman. Begitu para ulama itu luar biasa. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah, dalam kehidupan hewan pun bisa kamu jadikan pelajaran. Hewan itu bisa kamu jadikan guru. Hewan yang hidup di dekat kita itu bisa kita jadikan guru kalau kita lihat dari sisi positifnya, jangan pula negatifnya. Soal pendidikan misalkan, belajar kepada ayam betina. Oh, lihat ayam betina, Pak. Telur siapapun dia akan tetaskan. Walaupun telur bebek sekalipun, dia akan tetaskan, dia akan jaga itu. Dan dia tidak akan meninggalkan anak-anaknya sebelum anak-anaknya mandiri. Itu ayam betina. Kalau ada predator yang ingin menyerang anaknya, nyawa dia pertaruhkan. Itu ayam betina. Kalau ayam jantan lain lagi, ya, di mana-mana mengatur bini aja. Nah, itu yang jantan. Kucing itu sifat qanaah kucing itu perlu kita pelajari. Belajar sifat qanaah dari seekor kucing. Sebenarnya nggak maunya dia tulang. Cuma nggak ada lagi ya tulang pun jadilah. Dulu ada ceritanya tuh Pak, sikit lagi apa ya. Ada cerita kucing ini, kenapa dia qanaah? Ini namanya cerita roh bulan. Waktu itu kucing ini ingin mendaki gunung. Tahulah gunung tingginya macam mana.
Begitu dia capek jalan kucing, lewat burung, burus. Sekali terbang aja langsung sampai burung. Apa kata kucing? Ya Allah, enaknya lah jadi burung nih. Kalau seandainya saya jadi burung, mudahlah saya sampai ke puncak gunung sana ya Allah. Namanya cerita, jadilah dia burung. Kalau nggak jadi burung, nggak jadi cerita. Terbanglah dia. Begitu terbang, namanya pertama kali terbang, tak bisa dia mendarat, ditabraknya aja gunung tuh. Sakitlah badannya. Ya Allah, tak enak rupanya jadi burung nih ya Allah. Jadikanlah saya gunung, tinggi, kokoh, kuat. Karena cerita, jadilah dia gunung. Begitu jadi gunung, datanglah hujan selebat-lebatnya, tenggelam gunung tadi, megaplah dia. Ya Allah, tak enak rupanya jadi gunung, enak jadi air ya Allah. Biar buat orang megap. Airnya kena cerita, jadilah dia air. Begitu jadi air, lewatlah sapi, lewatlah kerbau. Tahulah kalau udah sapi kerbau buang kotoran, satu kuali penuhnya. Megap lagi lah air tadi. Ya Allah, tak enak rupanya jadi air nih. Enak jadi kerbau juga ya Allah. Akhirnya jadi kerbau. Begitu jadi kerbau, tahulah kerbau diikat pakai tali hidungnya. Mana-mana ditarik, mana-mana ditarik. Ya Allah, tak enak jadi kerbau. Enak jadi tali juga rupanya ya Allah. Jadikanlah saya tali. Jadi tali. Begitu jadi tali, datang tikus. Ini gerogoti sama tikus. Doa lagi ya Allah, tak enak jadi tali ya Allah. Jadi tikus sajalah. Begitu jadi tikus, datang kucing. Dikejar sama kucing. Ya Allah, tak enak rupanya. Balikan lagi jadi kucing ya Allah. Itu cerita mengapa kucing itu qanaah. Jadi banyak pelajaran dalam kehidupan hewan. Maaf, anjing tadi macam mana? Anjing ini kalau saya jelaskan yang 10 nih, alamat tak pulang kita Pak. Ya, lagi pun saya pun tak hafal kali itunya. Kok hafal sebentar nih. Ada satu sifat anjing harus kita tiru. Apa itu? Sifat kesetiaan seekor anjing kepada Tuhan. Saya kalau anjing. Anjing tuh kalau udah jinak sama tuannya, dipukul sama tuannya di siang hari, malam dia akan balik. Dia akan jaga rumah tuannya. Padahal apa yang didapatkan seekor anjing? Mungkin malam makan ala kadarnya, tempat tinggal dengan status seekor anjing. Tapi kesetiaan kepada tuannya itu luar biasa. Jadi kalau evaluasi, muhasabah kepada diri kita coba. Sejauh mana kesetiaan kita kepada Allah? Hari ini Allah sudah berikan kepada kita apa yang enggak diberikan Allah kepada kita? Semua. Yang dulu kita tak pernah berpikir punya keluarga, Allah kasih. Dulu kita tak pernah berpikir punya anak, Allah kasih. Tak pernah kita berpikir punya pekerjaan, Allah kasih. Rumah, kendaraan. Udah pula berangkat haji, berangkat umroh. Semua nikmat itu Allah berikan kepada kita. Tapi tanya, bagaimana kesetiaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Anjing itu luar biasa. Jangan sampai kalah kesetiaan kita kepada Allah ketimbang kesetiaan anjing kepada Tuhan. Nah, teringat lagi saya. Waktu udah 5 menit lagi lah Pak ya. Dulu ada di Jepang, ini kisah nyata nih. Di Jepang ada seekor anjing namanya Hachiko. Hachiko ya Pak ya. Di YouTube ada itu. Saya pernah melihatnya, terharu juga saya menonton. Padahal seekor anjing. Dia milik seorang profesor. Dilatih-latih Cina. Jadi profesor ini kalau dia mau mengajar dari rumah ke stasiun kereta api baru dia mengajar. Jadi rumah stasiun ini dekat. Karena dekat tak perlu naik kendaraan, jalan kaki aja ke stasiun. Baru profesor itu pergi mengajar. Jadi setiap hari Hachiko ini mengantar profesor ini ke stasiun. Hachiko tidak akan pulang ke rumah sebelum profesor pulang. Terus berhari-hari, lama. Sampai orang stasiun pun paham bahwa itu Hachiko itu miliknya profesor. Hachiko itu menunggu saja sampai profesor turun, nah pulang sama-sama. Satu hari, ketika profesor pergi mengajar, rupanya kena serangan jantung, akhirnya meninggal, mati. Hachiko tadi kan nggak paham, ditunggunya juga. Datanglah keluarga profesor, istrinya, anaknya. Ayo Hachiko pulang kita. Ngapain kamu di sini? Tuanmu sudah meninggal. Kamu tunggu pun nggak akan pulang-pulang lagi. Tapi namanya Hachiko, mana lah paham. Ditunggunya jadi hanya dibawalah sama istri profesor. Kurung, kasih makan. Begitu punya waktu lepas dia dari kandangnya, pergi dia ke stasiun lagi, ditunggunya lagi. Diambil lagi sama istri profesor. Besoknya kena sering begitu,
Istri pun, profesor pun capek, bosan, udah lantak kalau sini. Kalau bahasa kami lantak lah. Sampai kapan kau menunggu? Akhirnya Pak, berapa lama dia menunggu itu? 9 tahun, 9 bulan, 15 hari. Bayangkan tuh Pak, 9 tahun, 9 bulan, 15 hari. Sampai sebelum dia meninggal itu, viral. Kalau masa dulu kan, viral, masuk koran. Ada orang nyumbang uang, makanan. Kalau dia sakit, diambil dari uang itu. Sampai seperti itu. Sampai dia kena kanker, dia mati di tempat dia menunggu itu. Dan tanggal kematiannya dijadikan sebagai simbol kesetiaan orang-orang Jepang. Nah, dibuat patungnya, patung anjing dengan profesor. Itu di Jepang. Itu kisah nyata dari seekor anjing. 9 tahun, 9 bulan, 15 hari. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, akhirnya sang murid berkesimpulan kalau begitu anjing bukanlah makhluk yang terburuk. Waktu sudah habis, nampaknya waktu kajian kita juga sudah habis. Akhirnya dia temu gurunya, apa kata gurunya? Wahai muridku, sudah kau temukan makhluk yang terburuk itu? Sudah, wahai Tuhan. Siapa dia? Sayalah orang. Sayalah orang. Kalau begitu kau lulus, kau boleh pulang. Kau boleh berdakwah dengan catatan jangan pernah kau merasa lebih hebat dari siapa. Kenapa? Itulah sifat sombong. Bapak Ibu, inilah dua hal yang harus kita kejar dalam hidup ini. Yang pertama, carilah kebaikan. Yang kedua, senantiasalah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja sedikit ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.